Shalom, selamat pagi seluruh rekan guru dan juga seluruh siswa yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk bertemu bersama, beribadah, dan memuji Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan walaupun secara virtual. Dan saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, kami sebagai ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami, berkatilah setiap hati kami Tuhan untuk dapat mendengarkan, untuk dapat juga menerima itu dan merenungkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah All Beginning with His Word. Kita akan membahas tentang bagaimana firman Allah sebagai dasar dari penciptaan di dunia ini. Dan kita akan membahas bagaimana anugerah Allah di dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya. Mari kita buka pembacaan kita di dalam Kejadian yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Memang pada dasarnya kita harusnya membaca Kejadian yang pertama ayat 1 sampai 31, tetapi kita akan membaca hanya ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga saja. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sedemikian jauh pembacaan kita. Kiranya kita yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat itu senantiasa. Nah, cerita tentang penciptaan merupakan hal yang sangat menarik. Bahkan kalau kita lihat di berbagai buku kekristenan, kalau kita lihat ada buku-buku tentang penciptaan, itu biasanya digambarkan secara visual. Sejak kecil saya suka melihat Alkitab yang ada gambarnya, dan juga ada buku-buku gambar yang menggambarkan tentang penciptaan. Bahkan semakin canggih teknologi, saya juga melihat video-video yang memvisualisasikan gambaran tentang penciptaan ini. Dan saya sangat suka ketika melihat itu karena saya punya gambaran tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan kita sebagai manusia. Saya teringat, saya bernostalgia tentang fakta-fakta menarik yang mungkin cenderung melenceng ketika saya sekolah minggu. Dalam gambaran-gambaran tentang penciptaan dan juga video-video yang saya tonton, ada salah satu yang masih banyak, tapi ada salah satu yang mengganjal dalam pikiran saya, yaitu tentang bagaimana apel sebagai lambang dari buah pengetahuan baik dan yang jahat. Nah, di Alkitab sendiri tidak jelaskan buah apa yang dimaksud dengan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Tapi ketika saya melihat gambar, melihat video dan lain sebagainya, saya terpengaruh dalam pikiran saya bahwa yang menjadi buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah apel. Nah, ini bukan hal yang baik ya, tetapi dari sini saya juga belajar kembali. Dan ketika saya persiapan kembali, ketika saya melihat kembali, ternyata bukan hanya sekedar apel yang membuat saya tercengang dengan fakta-fakta di dalam penciptaan itu sendiri, tapi banyak hal menarik yang saya dapatkan dari kisah penciptaan yang Allah nyatakan kepada kita. Dan ada dua hal penting yang saya rangkum dari banyak hal penting itu. Saya melihat ada dua hal dan kita akan membahasnya. Yang pertama adalah fakta-fakta di dalam penciptaan. Nah, di dalam penciptaan ini kita melihat ada banyak fakta-fakta menarik yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah segala sesuatu yang diciptakan dimulai dengan firman Allah. Bahkan ayat yang pertama kita lihat bahwa pada mulanya Allah. Di situ ditekankan pada mulanya adalah Allah. Lalu dilanjutkan dengan berfirmanlah Allah. Jadi segala sesuatu yang diciptakan dari awal itu bermula dengan berfirmanlah Allah. Dan kita melihat di dalam Kejadian yang pertama ini, di pasal 1 saja, kata berfirmanlah Allah itu
9 kali disebutkan untuk 6 hari penciptaan. Bayangkan begitu banyak, berarti begitu penting. Kita melihat begitu banyak kata berfirman Allah yang dicantumkan di dalam pasal 1 ini. Dan itu berarti adalah hal yang penting. Ada 9 kali. Bahkan tiga kali saja itu sudah penting. Apalagi ini 9 kali. Dinyatakan kembali berkali-kali bahwa berfirman Allah untuk menegaskan kembali bahwa segala sesuatu dimulai dengan firman-Nya Allah. Firman Allah. Nah, dari sini kita tahu bahwa dasar, bahkan landasan dari segala sesuatu yang sekarang kita punya adalah milik Tuhan. Itulah fakta yang kedua. Bagaimana kita mengetahui bahwa segala sesuatu karena diciptakan oleh Allah, maka itu adalah miliknya Tuhan. Lalu dengan ini kita jadi tahu fakta yang ketiga, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan. Bahkan tidak bertentangan dengan sains. Apa maksudnya tidak bertentangan dengan sains? Saya jadi teringat satu klip di dalam YouTube channel yang saya subscribe, salah satu YouTube channel yang sangat bagus membahas tentang bagaimana lingkungan, bagaimana alam, dan lain sebagainya. Nah, nama channel itu adalah Alam Semenit. Saya suka melihat bagaimana dia mengupas waktu fakta, mengupas segala sesuatu tentang flora dan fauna yang begitu menarik perhatian saya. Dan salah satu konten yang membuat saya tercengang dan juga berpikir bahwa ternyata begitu luar biasanya ciptaannya Tuhan adalah di dalam konten yang berjudul Fungi. Nah, di situ saya melihat bagaimana kingdom fungi dijelaskan sebagai awal dari segala sesuatu. Cukup kontroversial tentang kata-katanya, tetapi ketika saya melihat penjelasannya, saya tercengang dengan urutan yang peneliti dapatkan di dalam penelitian mereka. Mereka berkata bahwa fungi ini memecah batu menjadi tanah dan juga memisahkan air dengan tanah dan lain sebagainya. Lalu fakta-fakta bahwa ternyata setelah itu baru muncul tanaman-tanaman dari biji-bijian dan lain sebagainya, membuat saya bukan menjadi bimbang atau membuat meragukan kebenaran Alkitab, tetapi malah semakin yakin bahwa ternyata Allah sendirilah yang membentuk dan menyatakan kepada kita sebagai manusia bahwa Dia yang menciptakan keteraturan itu. Dari tanah dipisahkan dengan air, lalu diciptakannya lah biji-bijian menjadi tumbuhan dan lain sebagainya, itu sebuah keteraturan yang luar biasa. Lalu kita melihat setelah itu semua jadi, baru ada hewan dan lain sebagainya, bahkan yang terakhir ada manusia. Dan menurut keterangan sains, correct me if I wrong, manusia memang terakhir terlihat dan juga diciptakan di bumi, muncul di bumi, maksudnya seperti itu. Dan itu sama dengan fakta Alkitab yang Alkitab jabarkan. Saya melihat kenapa tidak bertentangan. Kalau kita melihat fakta sejarah, Alkitab itu ditulis mungkin beribu-ribu tahun lalu sebelum peneliti menemukan hal ini. Dan ketika peneliti menemukan hal ini, sains malah membuktikan pernyataan Allah yang luar biasa itu ternyata sesuai dengan apa yang Allah nyatakan. Dan itu membuat iman saya lebih kuat di dalam Tuhan. Nah, inilah fakta-fakta di dalam penciptaan yang membuat saya menjadi semakin kuat di dalam iman. Dan saya harap kita juga sama. Ketika melihat penciptaan, kita tidak hanya memandang kisah di dalam penciptaan itu sebagai dongeng semata. Tapi kita melihat fakta-fakta di dalam penciptaan yang ternyata tidak bertentangan dengan sains itu sendiri. Dan hal itu membuat iman saya semakin kuat di dalam Tuhan. Fakta-fakta ini membuat saya semakin yakin bahwa kuasanya Allah itu tidak terbatas. Dan yang tentunya membuat saya juga merasa bahwa saya begitu berharga sebagai ciptaan Tuhan yang punya pengetahuan, yang punya hikmat, dan lain sebagainya. Dan kita juga melihat ternyata kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah setelah semuanya telah disiapkan. Maka kita masuk ke poin yang kedua di dalam detail penciptaan yang saya dapatkan, yaitu tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Kita melihat bahwa sejak kata manusia itu muncul di dalam Alkitab, Allah menyatakan kehadiran manusia dengan sangat indah. Kata-kata Allah yang Allah tunjukkan, yang Allah nyatakan di dalam kitab Kejadian itu untuk menggambarkan manusia itu sangat-sangat indah. Saya akan bacakan untuk kita dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berkata bahwa berfirmanlah Allah,
Yang pastinya dimulai dengan firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bahkan diakhiri dengan ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, termasuk manusia, sungguh amat baik. Dan ini spesifik dalam hari yang ke-6, bagaimana Allah menciptakan manusia. Maka kita bisa melihat bagaimana manusia sangat indah diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Berdiskusi, Allah berdiskusi untuk menciptakan manusia. Kalau kita lihat penciptaan-penciptaan yang lain, dari tumbuhan, dari bintang-bintang di langit dan lain sebagainya, alam semesta, ya Allah hanya berfirman, lalu itu jadi. Tuhan memandang itu baik. Tapi ketika Allah mau menciptakan kita sebagai manusia, dia berdiskusi. Dia mau menciptakan kita sebaik mungkin, bahkan segambar dan serupa dengan dia. Segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei, image of God. Dan ini sangat menguatkan saya ketika saya melihat itu. Ternyata saya diciptakan begitu istimewa, ternyata saya diciptakan tidak sembarangan. Lalu di sini saya juga melihat ternyata ketika kita diciptakan oleh Allah, kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangannya Tuhan. Dan hal ini sangat istimewa. Kenapa saya berkata istimewa? Karena ciptaan-ciptaan yang lain tidak diberikan hikmat akal budi yang sama dengan manusia. Maka Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab yang utama itu kepada manusia. Kalau kita melihat di dalam ayat 26 kembali, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sebenarnya berkuasa di sini maksudnya adalah menjaga dan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah ciptakan sebelumnya. Terhadap tanaman, terhadap hewan, dan lain sebagainya. Makanya kita juga sebagai manusia punya tanggung jawab tersebut. Memelihara dan juga menjaga ciptaan-ciptaan yang lain. Di sini juga saya melihat bahwa ternyata Tuhan menciptakan manusia pada dasarnya adalah sungguh amat baik. Imago Dei, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka ketika saya melihat kebenaran ini, yang saya dapatkan adalah saya secara apa adanya saya adalah sungguh amat baik. Bukan hanya saya, kita semua sebagai manusia diciptakan oleh Allah sungguh amat baik. Problemnya adalah tentang tergesernya konsep apa adanya manusia itu oleh kejatuhan manusia dalam dosa. Bagaimana dosa menggeser nilai yang sungguh amat baik itu menjadi hal yang salah. Saya sering mendengar banyak sekali influencer di luar sana yang berkata, ya saya apa adanya, gak munafik, gak mau munafik ya, saya suka ngomong kotor, saya suka minum-minum, saya suka merokok dan lain sebagainya, saya gak munafik, saya apa adanya, kata sang influencer A. Atau sang influencer B juga berkata, kamu jangan sok suci deh, kamu tuh hanya menjudge orang lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi apa adanya saja seperti saya, tidak munafik, tidak menyembunyikan kejahatan saya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin berkata bahwa keadaan kita sebagai manusia yang apa adanya itu sudah dirubah nilainya oleh kejahatan, oleh dosa itu sendiri. Tapi kalau kita kembali lagi ke dalam penciptaan, kembali lagi ke awal ketika Allah menciptakan manusia, sebenarnya kita harus tahu apa adanya kita. Saya mau jadi pribadi yang apa adanya. Nah, apa adanya itu apa? Yaitu sungguh amat baik, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, memiliki karakter dan juga sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan hal inilah yang menjadi prinsip kekristenan yang harus kita pegang. Bukan hanya ketika kita sudah besar saja, atau mungkin ketika kita sudah dewasa baru kita menjalankan itu, enggak. Mulai dari sekarang ketika kita masih SMP, ketika kita masih sekolah pun tidak terbatas apa adanya kita. Dan kita juga yang pastinya telah ditebus oleh Allah sendiri. Kita ditebus oleh Kristus sendiri yang ingin menyelaraskan kembali gambar Allah di dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita
yang telah merusak gambar Allah itu mau diambil lagi oleh Allah, diperbaiki oleh Allah dalam kematian dan kebangkitan Kristus, diperbaiki kembali, ingin disatukan kembali dengan kematian dan kebangkitan Kristus, menjadi serupa dan segambar, menjadi sungguh amat baik, jadi dasar, menjadi apa adanya manusia itu, sungguh amat baik. Nah, dari sini kita tahu dan kita menyadari bahwa ternyata kehidupan kita tidak boleh sembarangan. Kita juga tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan kita yang begitu berharga Tuhan sudah ciptakan. Kita juga punya tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Kristus. Dari penciptaan ini kita belajar banyak sekali hal, dan sebenarnya tidak cukup untuk dibahas dalam waktu 15 menit ini. Tetapi kita setidaknya belajar bahwa melihat kembali terhadap asal mula penciptaan, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu, kita jadi sadar dan menyadari bahwa segala sesuatu berawal dari firman-Nya Tuhan, dan segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan. Dengan memahami tentang penciptaan ini juga, kita semakin tahu bahwa kita adalah manusia yang istimewa, diciptakan oleh Allah sendiri. Dan kita juga tidak sembarangan menjalani kehidupan kita, karena kita tahu kita diciptakan begitu istimewa, dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu dengan memahami bahwa Allah yang memiliki kehidupan, kita jadi tahu siapa yang kita andalkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan memahami penciptaan ini juga kita jadi tahu dan semakin menghayati kasih Allah bagi kita sebagai umat manusia. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, Allah mau kembali lagi memperbaiki kerusakan yang telah terjadi itu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kembali lagi menjadi serupa dan segambar dengan imago Dei, menjadi serupa dengan Kristus. Karena Allah begitu mengasihi kita sebagai manusia. Maka jangan lupakan tanggung jawab kita, jangan lupakan apa adanya kita, status kita, identitas kita, yaitu kita adalah anak-anak Allah yang sungguh amat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kiranya kita semua dimampukan oleh Allah untuk menjalani kehidupan kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, diproses kembali, dibentuk kembali, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami, tidak meninggalkan kami, walaupun kami telah jatuh dalam dosa, merusak gambar-Mu Tuhan, sebagai manusia yang berdosa. Namun Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau mengambil kami anak-anak-Mu Tuhan, sebagai gambar dan rupa-Mu Tuhan. Dan di dalam Kristus, gambar-Mu dipulihkan kembali. Saat ini Tuhan, walaupun dengan keterbatasan kami mau semakin hari dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Dari penciptaan ini Tuhan, kami belajar begitu banyak hal, dan kami juga semakin yakin bahwa kehidupan kami adalah milik-Mu. Kehidupan kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami sebagai siswa, sebagai guru juga menjalani kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dibentuk semakin hari semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.